Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu Filsafat Islam, Bapak Studi Rijal, izinkan kami kelompok 7 membuat video tugas UTS berupa rekaman via Jimit. Kami akan membawakan sebuah biografi dari kelompok Ikhwan As-Safa. Next slide. Oke, adapun kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Siti Mulyani, yang kedua ada Nabilatul Zakiyah, yang ketiga Hidayat Akbar Gifari, saya sendiri, dan yang keempat ada Khairunisa Maharani. Oke, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya Nabila Zakia akan menjelaskan materi mengenai biografi dari Ikhwan Al-Safa. Jadi, Ikhwan Al-Safa ini memiliki nama lain yakni Persaudaraan Suci. Ini adalah nama yang disematkan pada sekelompok pemikir yang berwawasan liberal yang aktivitasnya ini menggali dan mengembangkan sains dan filsafat dengan tujuan tidak semata-mata hanya kepentingan sains itu sendiri, melainkan untuk memenuhi harapan-harapan lainnya seperti terbentuknya komunitas etika religius dan mempersatukan berbagai kalangan dalam sebuah wadah yang selalu siap memperjuangkan aspirasi mereka. Dan para pemikir Islam ini yang bergerak secara rahasia lahir pada abad ke-4 sebelum Masehi di Basrah. Kerahasiaan kelompok ini juga dinamakan kelompok dirinya yakni Fulan Al-Wafa, Ahl Al-Adl, dan atau Aulia Allah. Nah, kelompok Ikhwan Al-Safa ini bergerak dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah dan pendidikan. Mereka bekerja dan bergerak secara rahasia disebabkan kekhawatiran mereka akan ditindak penguasa pada waktu itu yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Kondisi ini antara lain yang menyebabkan kelompok ini memiliki anggota yang terbatas. Mereka sangat selektif dalam menerima anggota baru dengan melihat berbagai aspek. Di antara syarat yang mereka tetapkan ini dalam merekrut anggota antara lain harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, loyalitas yang kumpulan ini pun wajib menjadi guru dan mubalik terhadap orang lain yang terdapat di masyarakat. Nah, lalu selanjutnya kelompok Ikhwan Al-Safa ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada Al-Ikhwan Al-Abr Al-Ruhamah. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berusia 15 sampai dengan 30 tahun yang memiliki jiwa yang suci dan pikiran yang kuat. Mereka berstatus murid karenanya dituntut untuk tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. Dan yang kedua ini ada kelompok Al-Ikhwan Al-Akhyar. Nah, kelompok ini berusia 30 sampai dengan 40 tahun. Pada tingkatan ini pula mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan. Nah, yang ketiga ini ada kelompok Al-Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram, yakni kelompok yang berusia 40 sampai dengan 50 tahun. Dalam kenegaraan, kedudukan mereka sama dengan sultan dan hakim. Mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Dan yang keempat ini ada kelompok Al-Kamal, yakni kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Mereka disebut dengan tingkatan Al-Muqarrabin min Allah karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas, syarat dan wahyu sebagaimana malaikat Al-Muqarrabun. Nah, materi selanjutnya yakni ada karya-karya Ikhwan Al-Safa yang akan dijelaskan oleh pemateri Siti Mulyani. Oke, boleh. Next slide. Baik, karya-karya Ikhwan As-Safa. Karya-karya Ikhwan As-Safa yang monumental yaitu Ensiklopedia Rosail Ikhwan As-Safa yang tertumpu dalam 52 risalah ilmiah.
sebagai berikut. Yang pertama, buku ke-1, Matematika, Aritmatika, Geometri, Musik, dan Astronomi. Yang kedua, Logika, Isagogi, Demonstrasi, Silogisme, Dialektika, Retorika, Sofistik, dan Poetik. Yang ketiga, yaitu Fisika, Kosmologi, Fisik, Mineralogi, Botani, dan Zoologi. Buku keempat yaitu masuk dalam bidang fisika juga, Zoologi, Anatomi, Embriologi, dan Antropologi. Buku kelima, Psikologi, Anatomi, Psikologi, dan Bahasa. Buku keenam, Psikologi, Kosmologi, Psikologi, dan Eskatologi. Buku ketujuh, Agama, yaitu mazhab pemikiran, persaudaraan, dan iman. Buku ke-8, yaitu Agama, Ilmu Hukum, dan Syariat. Next. Karya-karya Ikhwan As-Safa menurut Majid Fakhri, Rosail Ikhwan As-Safa wa Khulal Al-Wafa dikarang oleh 10 orang yang mengaku dirinya sebagai pakar, tapi mereka merahasiakan identitasnya. Ensiklopedia ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, berisi 14 risalah matematis tentang angka. Yang kedua, terdiri atas 17 risalah yang membahas persoalan fisik material. Yang ketiga, yaitu terdiri atas 10 risalah psikologis rasional, yang membahas prinsip-prinsip intelektual, intelek itu sendiri, hal-hal yang kauruhan, intangibles, hakikat cinta erotik, ishq, hari kebangkitan, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu terdiri atas 14 risalah yang membahas cara mengenal Tuhan, akidah, dan pandangan hidup Ikhwan As-Safa, sifat hukum ilahi, kenabian, tindakan-tindakan makhluk halus, jin, malaikat, rezim politik, dan terakhir hakikat teluh, azimat, dan aji-aji. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pandangan Ikhwan As-Safa tentang filsafat. Bagi golongan Ikhwan As-Safa, filsafat itu bertingkat-tingkat. Pertama-tama cinta kepada ilmu, kemudian mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, dan yang terakhir ialah berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Mengenai lapangan filsafat, maka dikatakannya ada 4, yaitu matematika, logika, fisika, dan ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan mempunyai bagian-bagiannya, yaitu pandangan Ikhwan As-Safa tentang filsafat pada ilmu ketuhanan. Yang pertama, mengetahui Tuhan. Yang kedua, ilmu kerohanian, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Yang ketiga, ilmu kejiwaan, yaitu mengenai roh-roh dan jiwa-jiwa yang ada pada benda-benda langit dan benda-benda alam. Yang keempat, ilmu politik yang meliputi politik kenabian, politik pemerintahan, politik umum atau politik kekotaan, politik khusus atau politik rumah tangga, dan politik pribadi atau akhlak. Lalu yang terakhir, ilmu keakhiratan, yaitu mengetahui hakikat kehidupan di hari kemudian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gifari. Oke, baik, selanjutnya ada pandangan Ikhwan As-Safa tentang filsafat. Nah, dalam model antara filsafat dan agama ini, Ikhwan As-Safa yakin bahwa nggak ada pertentangan serius antara filsafat dan agama, sebab sama-sama bertujuan untuk meniru Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Peniruan ini menurut Ikhwan As-Safa bisa dicapai lewat pengetahuan teoritis atau amal kebajikan yang menunjukkan individu yang bersangkutan. Bagi Ikhwan As-Safa, nilai utama filsafat terletak pada upayanya mengungkapkan pengertian tersembunyi yakni batin dari wahyu. Next slide. Oke, adapun kesimpulan dari semua ini adalah Ikhwan As-Safa ada merupakan persaudaraan suci yang terdiri dari para ilmuwan dan filsuf muslim.
Mereka ini bergerak secara rahasia dan memiliki tujuan politis, melakukan transformasi sosial namun tidak melalui cara yang radikal ataupun revolusioner, tetapi melalui cara transformasi pola pikir masyarakat luas. Perhatian Ikhwan Al-Safa terhadap pendidikan intelektual telah menyebabkan mereka dikelompokkan ke dalam golongan rasional. Namun pada hakikatnya mereka hanya bertujuan untuk mengarahkan tindakan dan tingkah laku peserta didik, atau dalam konteks ini adalah masyarakat. Hal itu didasarkan atas keyakinan bahwa akal yang terlatih dan terbina dengan baik akan mampu mengarahkan dan mengendalikan tindak tanduk manusia sesuai dengan fungsinya sebagai khalifatullah. Untuk selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi berupa tanya jawab. Silakan kepada penjawab. Oke, terima kasih. Udah kelihatan share screen-nya belum? Udah. Udah, oke. Jadi ada pertanyaan pertama, yakni penanya Syakirah Lita Azizah dengan NIM 095 dan dijawab oleh Nurul Zakia. Pertanyaannya adalah, Ikhwan Al-Safa berpendapat bahwa agama dan ilmu rasional atau sains merupakan dua aspek ketuhanan yang memiliki kesamaan dalam tujuan tertinggi. Lalu, saya ingin bertanya apakah ilmu filsafat, sains, dan agama memiliki perbedaan menurut Ikhwan Al-Safa? Dan kelompok kami menjawab secara terang-terangan. Ikhwan Al-Safa menyatakan bahwa baik agama dan ilmu filsafat memiliki perbedaan, tetapi dalam perbedaan tersebut hanyalah sebatas pada metode dan proses dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Dalam konteks objek dan subjek, pengetahuan dari agama dan ilmu filsafat adalah sama. Antara keduanya sama-sama memberikan perhatian kepada prinsip-prinsip tertinggi wujud. Keduanya mempelajari mengenai prinsip dan sebab pertama bagi wujud. Kemudian keduanya pula memiliki tujuan yang sama, yakni sebuah kebahagiaan tertinggi baik bagi wujud-wujud lain maupun kebahagiaan yang berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Bahkan pada konteks metode dan proses, apabila ilmu agama menggunakan metode filsafat dan juga sekaligus menerapkan metode persuasi, yaitu sebuah sistem komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi seseorang, maka agama juga dapat sampai menuju tingkat kebenaran filsafat. Ikhwan Al-Safa menyatakan bahwa perbedaan antara filsafat dan agama dalam berbagai cara untuk mencapainya adalah niscaya, dikarenakan jiwa dan kemampuan dari setiap manusia itu berbeda-beda dalam menangkap suatu kebenaran. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, penjawab selanjutnya. Sebentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mutiah dengan NIM 111. Pertanyaannya, mengapa Ikhwan Al-Safa baru muncul pada tahun ke-983 Masehi? Siapa pelopor pertama organisasi tersebut dan kapan organisasi tersebut terbentuk? Dilansir dari beberapa sumber, bahwasanya pelopor utama gerakan Ikhwan Al-Safa adalah Zaid bin Rifa'ah pada tahun 340 Hijriah atau 951 Masehi. Karena kecenderungan politik pada saat itu, gerakan kelompok Ikhwan Al-Safa baru terungkap pada masa kekuasaan dinasti Buwaihi di Baghdad pada tahun 983. Pertanyaannya ini, apa isi risalah yang disusun oleh para pelopor terkenal gerakan Ikhwan Al-Safa ini? Jawabannya adalah, risalah gerakan Ikhwan Al-Safa memuat pemaknaan filsafat, kosmologi, dan ilmu kalam dengan mempersatukan simbolisme Pythagorean. Dilansir dari buku Science and Civilization in Islam karya Said Hussein Nasr, risalah tersebut juga berisi mengenai seni yang menandakan bahwa jiwa manusia itu tinggi menjulang ke alam ruhani jika mendengar melodi-melodi yang indah. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Argian Hairullah dengan NIM 121, dijawab oleh Harini Samaharani. Pertanyaannya yaitu, mengapa kelompok Ikhwan Al-Safa yang menyalakan kembali obor ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin memiliki anggota yang terbatas? Jawabannya, karena mereka sangat selektif dalam menerima anggota baru dengan melihat berbagai aspek. Di antara syarat yang mereka tetapkan dalam merekrut anggota adalah
Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. 2, loyalitas yang tinggi. 3, memiliki kesungguhan dan berakhlak mulia. Dan semua anggota perkumpulan ini wajib menjadi guru dan mubalik terhadap orang lain yang terdapat di masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir yakni dari Dinda Deswita Khairunisa, jawabannya adalah pertanyaannya, apakah ada hal unik atau yang membuat mereka berbeda dari filsuf lain baik secara pemikiran atau bidang yang mereka dalami? Jawabannya adalah tentu saja ada. Filsuf lain itu biasanya dilakukan secara perorangan, tetapi tidak dengan kelompok Ikhwan Al-Safa ini, karena mereka secara berkelompok. Mereka juga tidak mengajak orang untuk mengikuti kaumnya secara terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Kelompok ini juga sangat merahasiakan nama-nama anggotanya karena khawatir akan tindakan penguasa pada waktu itu yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Kondisi ini juga menyebabkan Ikhwan Al-Safa memiliki anggota yang terbatas. Mereka itu sangat selektif dalam menerima anggota baru dengan melihat berbagai aspek. Seandainya aja perkumpulan ini ada pada zaman sekarang, kemungkinan besar juga tidak akan banyak pengikutnya. Bukan karena takut pada pemerintah yang sedang berkuasa, tapi karena sulitnya mencari pemuda yang betul-betul bisa melakukan persaudaraan yang suci dan bersih. Sekian dari pemaparan materi PPT dan hasil diskusi kelompok 7 mengenai biografi Ikhwan Al-Safa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.